Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizik dengan NIM akhir 122. Sini saya akan membuat video untuk tugas review jurnal simulasi sistem. Oke, oke, jurnal yang akan saya review kali ini dan juga kelompok saya yaitu berjudul Optimalisasi Jumlah Permintaan dan Produksi CV XYZ menggunakan software simulasi Flexim dari eh, jurnalnya JIME atau Journal of Industrial and Manufacturing Engineering yang ditulis oleh Rafidio dan kawan-kawan. Oke, dari abstrak. Untuk jurnal ini, abstraknya itu CVXYZ merupakan sebuah manufaktur yang bergerak di bidang produksi sarung tangan dan juga tekstil. Dan di situ tuh terjadi kesenjangan antara permintaan dengan jumlah produksi yang dimana itu juga yang menjadi tujuan dari eh, apa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengoptimalkan jumlah produksi si sarung tangan di CVXYZ ini. Lalu digunakan perangkat lunak Flexim ya, yang nantinya sebagai simulasi untuk peristiwa diskret untuk memodelkan lini produksi berdasarkan hasil analisis dari permasalahan si CVXYZ kali ini. Dengan batasan skenarionya yaitu maksimal penambahan pekerja sebanyak 3 orang. Maka disusulkan sebuah skenario perbaikan di mana perusahaan menambahkan masing-masing satu pekerjaan pada proses jahit variasi dan lainnya. Sini kata kuncinya yaitu ada discrete event simulation, flexim, simulasi sarung tangan. Oke, untuk pendahuluannya pada jurnal ini yaitu PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur sarung tangan berbasis make to order, artinya yang diproduksi berdasarkan pesanan. Permasalahan utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan juga kapasitas produksi si CV ini, sehingga banyak pesanan yang tidak terpenuhi. Contohnya di sini pada kasus tahun 2022 pada bulan November, dari 960 pieces yang ditawarkan hanya 5.905 pieces yang dapat diproduksi. Nah, masalah ini kemudian akan diatasi dengan menggunakan simulasi discrete atau discrete event simulation yang ini nanti dilakukan dengan menggunakan software Flexim. Metode ini dipilih karena dapat memodelkan sistem nyata tanpa harus membangun atau mengganggu proses produksi secara langsung. Nah, si CV ini kita lihat dia mengalami kesulitan memenuhi permintaan atau demand karena keterbatasan produksinya dan konsep make to order-nya menyebabkan ketidakpastian pesanan. Dan Flexim di sini digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada bottleneck atau titik hambat produksi. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dilakukan kali ini untuk si pabrik CVXYZ, data itu dikumpulkan dengan studi kepustakaan atau literatur tentang lean manufacturing, pemetaan aliran nilai, dan juga simulasi. Dan observasi lapangan melihat langsung workstation dan permintaan dari si pelanggan. Proses penelitian ini mengikuti tahapan dari studi pendahuluan, rumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data dan permintaan, produksi, pengolahan data dengan Flexim, dan juga verifikasi dan validasi hasil. Kemudian menganalisis simulasi dan membuat kesimpulannya. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari simulasi yang dilakukan pada jurnal kali ini, pada penelitian kali ini, itu menunjukkan kapasitas produksi awal yang hanya sekitar 5.500 sampai 5.900 unit per bulan ya, atau sekitar 275 sampai 295 unit per hari, jauh dari permintaan yang ada di pasar. Nah, proses produksinya ini terdiri dari 10 tahapan dengan beberapa titik kritis pada jahit variasi 2, jahit sambung jari dan jahit lipat. Dengan batasan maksimalnya itu hanya menambahkan 3 orang pekerja saja, sehingga dilakukan beberapa skenario dan skenario 2 terbukti paling optimal, yaitu dengan menambahkan satu pekerja di setiap titik bottleneck. Hasilnya kapasitas produksi meningkat menjadi 8.000 unit per bulan atau naik sekitar 35% dari kondisi awal. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwa yang tadinya dia hanya bisa memproduksi sekitar 5.500, sekarang per bulannya bisa memproduksi 8.000 hanya dengan menambahkan satu pekerja pada tiap bottleneck-nya tadi. Nah, tapi ini juga eh, simulasinya ini juga dilakukan
ini ya dengan beberapa skenario dan didapatkan skenario dua yang paling optimal nantinya dengan software Flexim. Lalu kita lihat di sini kalau eh, apa naik dari kapasitas produksinya ini berarti dia naik sekitar 35% dari kondisi awalnya. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi titik hambatan utama produksi sarung tangan di CV XYZ, yaitu pada proses jahit variasi 2. Nah, berarti proses jahit variasi 2 ini menjadi si titik bottleneck-nya. Lalu ada jahit sambung jari dan jahit lipat. Dengan penerapan skenario perbaikan berupa penambahan satu pekerja di tiap proses tersebut. Karena dia ada tiga proses, yaitu jahit variasi 2, jahit sambung jari, dan jahit lipat. Maka yang penambahannya tadi pada masing-masing itu satu pekerja, berarti total ada tiga pekerja. Kapasitas produksi dapat meningkat dari 5.900 menjadi 8.000 unit per bulan. Ini juga meningkat tadi dari pembahasan sekitar 35%. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan memenuhi lebih banyak permintaan tanpa menambah jam kerja atau lembur. Nah, hanya dengan menambahkan tiga total pekerja ini, maka tidak perlu adanya lembur bagi karyawan perusahaan CV ini. Oke, sekian saja tugas review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.